Nasib yen di ujung tanduk dan kali ini mendekati teritori 156 dan bahkan belum ada gejala ataupun tindakan apapun dari Bank of Japan. Nah, sayangnya sepertinya ini harus tetap dibiarkan terlebih dulu atau setidaknya mereka menantikan sampai BOJ meeting yang baru akan terjadi besok. Dan tapi satu malam ini berarti dia akan sangat bergantung kepada nasib dari US dollar yang akan ditentukan tentunya dari data GDP nanti malam. Oke, begini uraiannya. Ya, mau tidak mau harus diakui inilah permainan untuk menunggu. Siapa yang lebih sabar menunggu, maka dia akan lebih mendapatkan keuntungan tersebut atau momentum untuk mencari keuntungan. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi pada yen, maka akan sangat berkorelasi dengan apa yang akan dilakukan oleh Bank of Japan. Tentunya terkait dengan intervensi tersebut harus berdasarkan perintah ataupun permintaan dari Kementerian Keuangan yang sebetulnya dalam 1 minggu terakhir sudah melakukan diskusi ataupun pertemuan dengan Kementerian Keuangan Jepang dan juga kemudian dengan Kementerian dari Amerika. Dan tentunya Janet Yellen bisa dibilang mungkin sudah sedikit memberikan indikasi bahwa mereka akan mendukung hal tersebut dan cukup mengerti bahwa ada kondisi di mana nasib dari yen tersebut sangat dipengaruhi dari keputusan Fed yang sampai saat ini kelihatannya menunda untuk potensi pemangkasan suku bunga lebih cepat. Nah, jadi mau tidak mau, posisi ini ditenggarai sebagai salah satu penyebab kenapa yen terjadi pelemahan. Nah, oleh karena itu, potensi ini juga akan sangat berhubungan dengan data ekonomi Amerika dan sayangnya minggu ini hanya sisanya 2 saja data dan itu adalah yang terdekat nanti malam data GDP dan besok adalah data inflasi PCE. Oke, kalau lihat seperti ini, maka kemungkinan yang diharapkan adalah BOJ mampu nggak untuk bertindak. Hanya ada 2 cara. Mereka melakukan langsung intervensi yang mungkin bisa dibilang tertuju kepada mata uang, di mana yen sangat-sangat lemah, sampai dikhawatirkan bisa saja memicu pelemahan sampai level tertinggi tahun 1990, yaitu di level 160. Jadi ini juga kecenderungan yang agak dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, karena kalau misalkan tidak ada tindakan apapun di 155 yang saat ini terjadi, maka dikhawatirkan akan terdorong sampai 160 dolar. Wow, cukup waspada dan semua ini masih tetap belum bisa diukur apakah kita akan dapat melihat kenaikan lebih lanjut atau justru disitulah letaknya BOJ segera bertindak. Nah, kemudian karena posisinya rentan, maka yang harus kita lihat di sini adalah potensi berikutnya dari data ekonomi. Andai kata tidak ada tindakan apapun sampai nanti malam, maka kemungkinan yang menjadi penggerak adalah data GDP. Nah, satu sisi kalau kita bicara tentang BOJ-nya sendiri, menurut Bank of America, mereka melihat ada kondisi di mana ada harapan kalau memang menginginkan USD Japanese Yen mengalami penurunan, alias dengan kata lain yen yang mungkin bertahap bisa melakukan penguatan. Nah, tapi ada beberapa yang juga kemungkinannya agak diragukan. Oke, menurut Bank of America, pertama yang kemungkinan untuk terjadinya kenaikan sampai teritori 160 adalah ditengarai akibat ketidakberdayaan dari BOJ. Ya, bayangkan, di tahun 2022 saja mereka bisa melakukan intervensi dengan sangat mudah tanpa perlu memberikan katakanlah izin melalui Amerika, tapi mereka langsung melakukannya karena sesuai dengan kondisi saat itu di tahun 2022. Nah, tapi mengutip dengan pernyataan dari BOJ sendiri bahwa yen yang sangat lemah nantinya akan mempengaruhi kebijakan moneter karena nantinya inflasi akan terpicu lebih tinggi dan sesuai dengan target mereka yang ingin inflasi berada di atas 2%, tapi kemungkinan hal ini sayangnya belum dirasa cukup untuk menguatkan yen. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Bank of Japan untuk besok? Menurut Bank of America, ada beberapa poin yang kemungkinan akan menjadi indikasi ataupun ya bisa dibilang pemicu untuk penguatan yen. Dan yang pertama, setidaknya BOJ besok harus mengubah statement ataupun komunikasinya dan menyatakan bahwa kebijakan terlalu akomodatif. Artinya dengan ultra loose policy atau kebijakan ultra longgar, mereka harus mengakui bahwa itu sudah terlalu longgar. Kemudian yang kedua adalah harus juga memberikan sinyal. Apa yang akan dilakukan berikutnya adalah kemungkinan kenaikan suku bunga dan paling cepat mungkin di bulan Juni. Karena setelah kemarin pertemuan di bulan April ternyata tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada kenaikan suku bunga, maka diharapkan BOJ memberikan indikasi bahwa mereka bisa segera melakukannya di bulan Juni. Nah, kemudian yang ketiga adalah juga harus menyatakan bahwa terminal rate-nya nantinya kemungkinan bukan lagi di 1 atau di 0,1%, melainkan di atas perkiraan pasar.
Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, terbayang bahwa kemungkinan secara berangsur-angsur USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Tapi kalau tidak terjadi, ya mohon maaf, kemungkinan USD sama maka kemungkinan USD Japanese Yen akan sangat rentan turunnya hanya bersifat sementara ataupun terbatas, kemudian ia sangat rentan untuk terbang ke level 160. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi sayangnya menurut Bank of America, kelihatannya apa yang tadi disampaikan 3 poin utama itu belum tentu berani diucapkan oleh Bank of Japan. Apalagi kalau misalkan Katsuo Ueda kembali mengulangi apa yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh pendahulunya Haruhiko Kuroda, di mana mereka tetap bersikeras untuk mempertahankan kebijakan dan mengatakan bahwa kebijakannya masih tetap akomodatif. Nah, hal ini yang akan sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, ternyata kalau misalkan kita lihat dari tahun 2022 pun butuh setidaknya dana sekitar 20 miliar US dollar untuk melakukan intervensi. Di saat itu di bulan September 2022 terlihatlah level 151, kemudian dia turun berangsur-angsur sampai teritori 128 per US dollar. Tapi sayangnya itu akan terjadi atau terjadinya hanya tidak dalam waktu singkat tentunya. Karena mereka sangat membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Kalau Anda lihat dari grafik bulanan ataupun monthly, menunjukkan skenario yang terjadi di tahun 2022. Nah, sayangnya di tahun 2023 juga melakukan intervensi yang serupa, tapi ternyata penurunannya tidak signifikan. Malah saya mencatat hanya 2 bulan berturut-turut dia mengalami penurunan, tapi setelah itu dia lose ke atas. Dan inilah yang akan berbahaya, teman-teman. Kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, maka berkaca kepada status dari tahun 2022 tersebut ataupun 2023 tersebut, maka kebijakan ini harusnya mendorong untuk USD Japanese Yen atau setidaknya Bank of Japan mengintervensi dengan dana lebih tinggi di atas 20 miliar atau minimal sama. Kalau minimal sama, kita perkirakan mungkin saja pergerakan untuk USD Japanese Yen tertekan hanya sekitar 500 poin. Dan kalau itu 500 poin, berarti hanya akan terjadi sampai level kisaran 150. Atau maksimumnya, kalau kita asumsikan 2 kali lipat dari itu, maka yang paling potensial hanyalah bergerak sampai teritori 140. Dengan catatan, 140 mungkin bukan dalam satu malam, bukan dalam satu hari. Melainkan, dia mungkin saja berangsur-angsur dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, ini mirip dengan apa yang disampaikan juga oleh Kepala Strategi G10 dari Standard Bank. Mereka mengatakan bahwa BOJ kemungkinan bisa mengintervensi dan itu baru akan terjadi besok setelah BOJ meeting. Hal ini mengacu kepada apa yang terjadi tahun 2022 karena langkahnya mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya, yaitu diawali dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan antara Jepang dan juga Menteri-Menteri Keuangan dari negara-negara G7. Lalu kemudian juga melakukan koordinasi dan akhirnya melakukan intervensi. Nah, pola tersebut sudah terjadi untuk yang kali ini, di mana mereka minggu lalu sudah melakukan pertemuan antar Menteri Keuangan G7 dan kemudian juga minta izin dengan Korea, bertemu dengan Kementerian atau Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen. Jadi kalau misalkan lihat dari seperti ini, sepertinya gejalanya sangat mirip dan itu sebabnya hari ini kemungkinan akan minim kemungkinan untuk melakukan intervensi, melainkan mereka baru akan melakukannya besok hari. Dan itu pun dengan catatan bisa saja terjadi setelah BOJ meeting dan mungkin di sesi Amerika atau setelah data PCE menurut kami. Nah, oleh karena itu teman-teman hati-hati, posisi ini masih tetap rentan. Mungkin saja dalam 1 hari apapun bisa terjadi, entah itu dia terkoreksi ataupun dia malah lanjutkan kenaikan terlebih dulu. Kita tidak tahu, tapi yang terpenting data Amerika nanti malam kemungkinan akan sangat berpengaruh. Setidaknya, kalau misalkan data Amerika nanti malam relatif lebih lemah, ada harapan sedikit bernafas USD Japanese Yen akan terkoreksi. Dan itu juga agak sedikit melegakan untuk BOJ meeting besok. Nah, tapi kalau ternyata data GDP Amerikanya cenderung lebih tinggi, hati-hati, kemungkinan potensi ini akan mendorong dia kembali naik dan tembus level 156. Nah, jadi kalau misalkan Anda simak dengan apa yang sudah kami tayangkan kemarin, lagi-lagi saya ingatkan ini adalah skenario untuk minggu ini terkait dengan USD Japanese Yen. Jadi tolong perhatikan baik itu dari domestic datanya, yaitu data CPI dari Tokyo yang baru akan dirilis besok. Lalu kemudian BOJ meeting, keputusannya akan sangat dinantikan adalah apakah dia akan mengurangi pembelian obligasi atau bahkan bisakah dia memberikan sinyal ataupun isyarat untuk kenaikan suku bunga di bulan Juni, atau
mungkin saja data Amerika yang relatif lebih lemah. Jadi tolong perhatikan 3 poin utama itu. Nah, satu sisi, kita akan menunggu data inflasi PCE juga dari Amerika yang akan dirilis di besok malam. Itulah sebabnya kenapa kami memperkirakan yang terbaik, yang terideal adalah BOJ mau tidak mau menunggu sampai tuntas data Amerika untuk melihat reaksi market dan juga kemana dolar akan bergerak. Itu sebabnya, seperti yang sudah sempat kami tayangkan juga di 2 hari terakhir, bahwasanya investor akan menunggu data GDP ataupun PCE ini harus relatif lebih lemah untuk setidaknya membuka kembali harapan pemangkasan suku bunga dari Fed. Dan itu akan menjadi base ataupun bahkan reaction yang sangat positif dari semua market, dan dolar berpotensi mengalami penurunan. Tapi kalau tidak terjadi atau tidak didapatkan hal tersebut, maka hati-hati, dolar akan sangat superior dan yang menjadi korban utama adalah USD Japanese Yen. Oke, economic data untuk malam ini fokusnya adalah tertuju kepada klaim pengangguran mingguan dari Amerika dan juga data GDP Amerika, dan tentunya ada pending home sales. Tapi poin utama yang akan saya soroti adalah terkait dengan data GDP-nya saja. Oke, kalau lihat dari data ekonomi, di sini ada 2 indikasi, ya, GDP kuartal-kuartal dan juga GDP Price Index. Mana yang harus diperhatikan? Perhatikan saja data GDP kuartal per kuartal. Saat ini perkiraannya adalah mengalami penurunan ke angka 2,5% dari sebelumnya 3,4%, which is good. Harusnya kabar bagus untuk semua market, termasuk USD Japanese Yen tadi. Tapi kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi, katakanlah 3% saja, itu akan sangat mendorong penguatan US dollar. Dan lagi-lagi, saya ingatkan korban utama adalah USD Japanese Yen, baru kemudian dia menekan emas dan juga pasar saham. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, andai kata ternyata data dirilis di angka 2,3 atau bahkan lebih rendah, maka kita akan dapatkan pelemahan US dollar, nafas segar, dan juga mungkin berkurangnya dilema bagi BOJ, dan USD Japanese Yen berarti akan mengalami penurunan. Dan itu pula yang memungkinkan untuk emas kembali rebound dan bahkan mungkin akan kembali menyambangi teritori 2330-an atau bahkan saham dengan sisi positifnya. Nah, tapi satu sisi ini adalah potensi skenario yang bisa terjadi kalau misalkan kita lihat based on angka per angka. Jadi kalau misalkan ekspektasi 2,5 apa artinya dan juga bagaimana reaksi yang akan terjadi oleh pasar. Yang kita butuhkan adalah data yang lebih kuat atau lebih lemah. Poin utamanya bukan di kisaran 2,4 ataupun 2,6, karena itu tidak akan menjadikan perbedaan yang terlalu mencolok. Jadi yang kita butuhkan adalah angka tersebut harus di atas 3% atau di bawah 2%. Itu yang akan sangat memberikan potensi pergerakan signifikan. So, kalau di atas 3%, gold dan saham akan berpotensi turun tertekan, dan USD Japanese Yen mungkin akan terbang di atas 156. Tapi kalau misalkan datanya sebaliknya, turun di bawah 2% yang kita butuhkan, maka emas ataupun saham akan naik, dan kemungkinan potensi rally ditutup untuk emas di atas 2330-an sangat terbuka, dan juga untuk USD Japanese Yen sendiri akan sedikit lega dan akan berpotensi turun. Tapi dengan catatan, penurunan ini kemungkinan bukan perubahan tren bagi USD Japanese Yen, karena mereka masih tetap harus menunggu kebijakan dari BOJ. Nah, sementara itu prediksi dari Goldman Sachs kali ini ternyata dia melihat ataupun ya memperkirakan kemungkinan untuk GDP malam nanti adalah datanya relatif lebih kuat daripada ekspektasi 2,5%, sementara perkiraan mereka adalah nyampe ke 3,1%. Ada beberapa catatan, ada beberapa alasan, salah satunya adalah dari data konsumsi pribadi yang mengalami penguatan, dan juga termasuk data sektor tenaga kerja yang merujuk kepada data non-farm payroll di bulan Maret yang menunjukkan kenaikan di angka 3.000, kemudian juga angka tingkat pengangguran yang turun ke 3,8 dari 3,9% sebelumnya. Jadi dari data-data ini saja, menurut Goldman, sangat wajar kalau ternyata aktivitas ekonomi menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari Amerika masih cukup solid. Dan itulah sebabnya mereka memperkirakan angka 3,1% adalah sebagai angka yang sangat potensial untuk muncul. Jadi kalau sampai 3,1%, teman-teman, bisa terbayang mungkin dolar akan sangat superior, dan itu berarti USD Japanese Yen akan sangat dalam ujung tanduk.